Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra pendengar semuanya. Hari ini hari yang spesial di mana tanggalnya yang luar biasa bagus, cantik gitu ya, di tanggal 22 bulan 2 2022. Jadi kalau ditulis bagus 2222202. Luar biasa. Hari Selasa, kita pada pagi hari ini dialog bersama dengan Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Jaksa Muda Swaskito Wibowo SHMH yang secara rutin dialog dengan Radio Kanjuruhan. Kita sapa beliau. Selamat pagi, Pak Kito. Selamat pagi, Mas Munir. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, tetap semangat. Tetap semangat ya. Ya, Tetap memberikan yang terbaik untuk masyarakat dan negara tentunya ya. insya Allah. Semangat semuanya. Seperti pagi ini kita di dialog dengan tema mafia tanah. Kalau bicara mafia tanah ini, aduh, sangat kompleks ya Pak Kito. Iya. Dan mungkin bisa diberi gambaran sebentar kepada masyarakat Kabupaten Malang yang saat ini bergabung bahwa mafia tanah itu ada. Dan seperti apa prosesnya, seperti apa gerak-geriknya, atau langkah yang memang perlu diketahui oleh masyarakat agar masyarakat tidak terjerembab dalam praktek mafia tanah. Oke, pertama saya mau nyapa dulu untuk para pendengar Kanjuruhan FM dimanapun Anda berada, Hmm. di dunia nyata maupun di dunia gaib, yang sedang kerja, yang sedang gabut, yang sedang main, memainkan diri sendiri, memainkan orang lain juga boleh, Mm-mm. asal tidak melanggar hukum. Asalkan tidak memainkan hati orang lain. Nah, itu makanya saya bilang asalkan tidak melanggar hukum. Nah, sekarang Ya, saya siap. mau kasih tahu kenapa sih ada kata mafia. Jadi Mm-mm. sekarang itu lagi musim dikit-dikit mafia, dikit-dikit mafia. Kemarin Jokowi juga, Pak Jokowi, Pak Presiden juga mengatakan bahwa ada mafia cetak visa cepat. Nah, itu juga nanti akan jadi perhatian kita di masa mendatang. Untuk sekarang ini kenapa sih ada mafia tanah? Mafia tanah itu apa? Nah, mafia tanah itu mau saya jelaskan dulu bahwa mafia tanah adalah individu, kelompok, dan atau badan hukum yang melakukan tindakan dengan sengaja untuk berbuat kejahatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan terhambatnya pelaksanaan penanganan kasus pertanahan. Nah, jadi ini secara luas seperti itu. Nah, untuk di kejaksaan sendiri, kenapa kejaksaan ini lagi getol untuk pemberantasan mafia tanah? Itu berdasarkan perintah Presiden kepada Bapak Jaksa Agung, kemudian oleh Jaksa Agung langsung dibuatkan perintah langsung untuk ke daerah agar memberantas mafia tanah yang berdasarkan pada Juknis nomor 1 Juknis D titik Rongkarmawi 3 2018 tentang pencegahan dan pemberantasan mafia tanah. Nah, itu. Hmm. Di samping itu juga ada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nah, jadi ini kita kaitkan dengan tindak pidana korupsi karena apabila mafia tanah tersebut melibatkan oknum-oknum aparat sipil negara dan juga oknum dari penegak hukum. Nah, itu untuk di Kabupaten Malang sendiri, Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang juga telah membuat surat perintah tugas kepada jajarannya untuk membuat Satgas Anti Mafia Tanah. Hmm. Nah, nomor sprintnya Print 84-M.5.20.2 Dek titik 4 01 2022. Nah, jadi ini sudah ada dasar hukumnya dan kita sudah melakukan tindakan-tindakan awalnya dengan cara sosialisasi dulu, Mas Munir. Nah, Hmm. setelah sosialisasi kita mencoba untuk bekerja sama dengan aparat pemerintahan yang paling bawah dan paling terdepan dalam hal mafia tanah itu di desa. Nah, begitu. Nanti
lambat laun nanti akan tanya jawab nanti kenapa kok desa, nah, Hmm. kenapa kok bukan yang lain, kenapa Ini bukan. bisa diberikan Hmm, gambaran contoh hmm, saja, hmm, Pak Kito. Apa yang sering terjadi di masyarakat gitu ya, hmm, sehingga hmm. mereka menjadi korban mafia tanah. Ya, jadi gini, sekarang itu kita sudah barang tentu mengetahui bahwa yang menjadi apa namanya ya, yang menjadi tujuan hidup, salah satu tujuan hidup dari manusia itu selain pangan ya, cari makan ya, Hmm. ya kan? Itu mereka mencari ini apa sandang juga dan juga mencari papan ya namanya papan itu kan rumah. Hmm. Hmm. Nah, tempat hunian itu pertama. Terus mencari tempat bersosialisasi. Nah, seperti itu. Nah, dalam hal mencari pangan atau rezeki, dalam hal mencari papan atau perumahan tempat hunian. Nah, ini bisa terdapat masalah-masalah yang akhirnya mencuatlah yang namanya mafia tanah. Contoh misalkan ini gini. Kabupaten Malang ini banyak itu spanduk-spanduk, banner-banner di pinggir-pinggir jalan. Bahasanya gini, kerja ya kerja, tapi mosok sampai saiki gurung duwe omah. Nah, ada yang bahasa seperti itulah, intinya seperti itu di lampu merah ada ya, ada Hmm. seperti itu. Nah, Hmm. artinya apa begini? Banyak sekali perumahan-perumahan di Kabupaten Malang ini yang ternyata Mas Munir, ternyata dan ternyata itu lahannya itu belum dialih fungsikan untuk menjadi tanah kering yang gunanya adalah untuk hunian. Hmm. Hmm. Nah, jadi masih tanah basah. Tanah basah ini kan macam-macam peruntukannya. Ada untuk dia kebun, ladang, Sawah dan sebagainya. sawah, nah, seperti itu. Atau bahkan ahli fungsi itu tersendiri masih dalam konservasi lahan hutan, hutan Hmm. lindung misalkan. Ada seperti itu. Ini terjadi contoh di luar Jawa. Kalau di Jawa itu tidak Tidak akan, ada hutan iya ya. tidak ada, tidak akan terjadi lah karena banyak orang yang inilah, ya kan begitu. Nah sekarang ini konsennya adalah kenapa kok banyak perumahan-perumahan murah, Ah, ah. ya kan perumahan-perumahan murah. Nah ini yang mau saya sampaikan kepada calon pembeli, jangan sampai salah beli, sudah terlanjur DP, sudah terlanjur bayar separuh, terus omai wis dibangun, wis dipanggoni. Ternyata izinnya belum. Hmm. Ternyata tiba-tiba suatu saat kemudian pemerintah menggusur, menggusur dan atau begini, ahli status tanahnya itu tidak terwujud. Dalam artian mau ditingkatkan misalnya pertama jual kaflingan 10 kali 10 misalnya, 10 kali 10 dengan harga 89 juta. Nah, misalnya seperti itu Mas Munir ya. Hmm. Nah, dibelilah kaflingan itu, tapi dalam bentuk SHGB. Akta kelengkapan berkas AJB. Ya, sekarang ini kan banyak sekali yang Hmm. namanya AJB. AJB, AJB itu AJB. singkatannya? Akta akta jual beli. Oh, Nah, jual akta beli. jual beli ya, Ah. seperti itu. Nah, ini yang berbahaya Mas Munir. Berbahayanya apa? Berbahayanya adalah begini. Kita harus melihatnya apa adalah lahan yang untuk perumahan itu, kaflingan itu dulunya apa? Hmm. Kita harus lihat dulunya apa. Kalau kita lihat dulunya sawah, nah kita harus wajib curiga. Kita tanya ke desa setempat, ke kepala desa, ditanyakan, Pak, untuk tanah yang sebelah sana itu apakah sudah dapat rekomendasi, dapat surat persetujuan ahli fungsi lahan dari desa? Kalau boleh saya boleh lihat dong Pak kajian teknisnya dan tanda tangannya Pak Kades. Karena ahli fungsi dari lahan itu sendiri itu wajib mendapatkan tanda tangan dari kepala desa. Kepala desa akan membuat tim kajian teknis ahli fungsi lahan namanya Mas Munir. Nah itu nanti berbagai macam unsur. Nah, termasuk nanti melibatkan kecamatan. Karena apa? Karena itu akan berjenjang. Nanti akan dilaporkan kecamatan. Kecamatan juga akan melaporkan ke Cipta Karya, ke Bapeda, macam-macam, ke pengairan. Karena kalau itu persawahan dia
minta kajian teknisnya, alih fungsinya ke Pak Avicenna. Mhm. Nah, begitu. Jadi apa jelas? Jelasnya apa? Nanti arahnya ke depan, jauh. Jauhnya kemana? Contoh misalkan, Jokowi dalam sambutannya mengatakan bahwa Indonesia adalah lumbung padi. Lumbung padi paling utama itu ada di Kabupaten Malang. Sejumlah sekian ribu hektar. Nah, didata berdasarkan Badan Statistik Nasional. Berdasarkan data dari Kabupaten Malang yang diambil dari Bapeda. Bapeda mengambil data dari mana? Dari dinas-dinas terkait dan desa. Ternyata itu tidak dilaporkan karena tidak dibuat kajian. Kepala desa hanya menyetujui tanpa membuat surat apapun. Sehingganya apa? Sehingganya adalah lahan basah di Kabupaten Malang yang notabene itu untuk kemakmuran rakyat, untuk pangan, untuk bikin sawah, cetak sawah, produksi padi, produksi apapun itu, akhirnya tidak terdeteksi dan berkurang jumlahnya dengan cara yang ilegal. Nah, seperti itu. Akhirnya adalah eh, untuk target ketahanan pangan Kabupaten Malang itu tidak akan mencapai target yang diharapkan karena data dengan fakta itu berbeda. Nah, akhirnya arahnya akan ke sana, Mas Munir. Mhm. Arahnya ke sana. Nah, pasti akan bertanya nih teman-teman atau Mas Munir. Loh, Pak Jaksa, kenapa itu bisa terjadi? Kenapa kok Iya, tidak diminimalisir? dari Kenapa kok awal gitu ya. tidak dicegah? Hmm. Sekarang begini, Mas Munir. Kita mau mencegah itu sangat susah sekali karena sistemnya ini masih belum kompak. Kalau saya bilang itu belum kompak. Belum kompaknya itu begini. Belum kompaknya itu kok komersial ya? Ya, betul. Oke, Ini ya bisa kayaknya. dimatikan deh. Mic-nya sebentar. Oke. Ah, terus dimatikan lagi. Dinyalakan lagi mic-nya. Oke. Kenapa kok tidak bisa ditanggulangi di tingkat bawah dan pertama? Kenapa harus terjadi seperti itu? Pertama begini Mas Munir. Pertama adalah kita tidak punya hak atau kita tidak bisa mencegah orang untuk kaya. Hmm. Itu pertama. Kita juga tidak bisa mencegah orang untuk melakukan perikatan jual beli tanah. Itu susah. Karena tidak ada aturan hukum bahwa untuk beli tanah itu harus ada syarat-syaratnya, yaitu harus ngurus syaratnya ke kecamatan atau kelurahan dulu Hmm. untuk diberitahukan kepada kelurahan atau kecamatan atau dinas bahwa tanah ini tujuannya adalah dipergunakan untuk ini. Nah, jadi kalau sudah ada form itu dan form itu tidak terpenuhi karena misalkan untuk hunian, jadi harus melampirkan surat alih fungsi lahan misalkan. Nah, itu misalkan kalau belum dipenuhi, desa tidak akan menyetujui jual beli tersebut. Harusnya ada seperti itu nanti. Itu nanti akan menjadi Iya. terobosan ya. Cuman saat ini belum ada Mas Munir. Jadi apa? Desa juga yang misalkan wilayahnya luas, ada desa wilayahnya luas, kalau yang kecil nggak apa-apa, tapi yang luas. Bahkan ada yang kecil aja juga tidak terdeteksi. Karena kepala desanya males untuk jalan-jalan, malas untuk melihat lingkungan desanya. Nah, begitu. Jadi Iya. jadi itulah salah satu kenapa hal itu bisa terjadi. Dan itu pertama. Yang kedua adalah kenapa masih sampai bisa terjadi? Pertama begini, jual beli itu sudah terjadi. Sudah terjadi jual beli lahan. Misalkan kebun Mas Munir ya, atau sawah lah, sawah. Hmm. Sawah itu sudah terjual 1 hektar 10.000 meter persegi kurang lebih. Nah, setelah itu karena si pengembang ini sudah tahu aturan hukumnya, wes gak usah lapor nang desa. Akhirnya dia menjual itu tanah kaplingan dulu. Tanah kaplingan dia jual, akadnya itu bukan dari pembeli kepada developer, bukan, tapi pembeli kepada si pemilik tanah yang asli, yang developer ini tadi melakukan jual beli kepada si misalkan petani tadi lah, misalkan namanya Askan misalkan. Nah, sama Pak Askan ini yang punya sawah. Nah, developer ini namanya misalkan Yanto misalkan. Nah, si Yanto ini tidak melakukan perikatan dengan calon pembeli kaflingan atau perumahan, tidak.
Tapi pemberi kaplingan ini langsung ketemu sama Pemilik Pak tanah Askan tadi, atau sudah ada formnya jual beli, ya kan, di notaris itu sudah ada tulisannya Askan, sudah tanda tangan Askannya, tanda tangan duluan. Jadi si pembeli tidak ketemu sama Askan. Nah, itu terjadi seperti itu. Nah, terjadi. Akhirnya apa? Akhirnya, Seakan-akan dia memang beli ke perorangan gitu iya, ya. nah kalau beli perorangan, ya kan, beli perorangan itu developer tidak diwajibkan untuk izin, Hmm. izin ke cipta karya. Tahu-tahu sudah banyak yang beli. Tahu-tahu sudah penuh, dibangun sendiri, ya kan, dibangun Ah, sendiri, difasilitasi sama developer, tapi developernya meneng-meneng aja, seakan-akan tuh kalau secara hukumnya, secara administrasi itu bukan perumahan, tapi ah. kenyataannya itu perumahan. Ada seperti itu Mas Munir. Banyak ya. Banyak, dan contohnya ciri-cirinya adalah perumahan itu tidak benar-benar menjadi hunian. Artinya lingkungan hunian itu tidak terjadi. Jadi perumahan itu tidak ada fasum-fasosnya. Katakanlah fasum-fasosnya itu seadanya. Itu pertama. Terus yang kedua, biasanya ciri-cirinya adalah terbengkalainya jalan masuk atau jalannya. Terus yang ketiga, misalkan contoh laginya adalah banyak ada rumah-rumah perumahan depannya aja yang wah, dalamnya cuma satu rumah, dua rumah, lainnya belum ada. Nanti alasannya, oh iya ini orangnya cuma beli kapling tapi nggak dibangun, cuma buat investasi. Alasannya tuh ada aja. Hmm, hmm, hmm. Nah, macam-macam alasannya Mas Munir. Banyak seperti itu. Ya, Nah, ya. Baik, Pak Kito. iya. Saya berpikir masalah bagaimana dampak ke depan. Kalau memang ini dibiarkan, otomatis kan uh, akan berkurang lahan pertanian yang ada, dan ini akan mengurangi juga produksi pangan yang ada gitu ya. Sebenarnya apa memang syarat apa yang dilakukan oleh, tahulah ini lahan produktif gitu ya, dan ternyata dibuat perumahan. Apakah tidak ada syarat bahwa oh ini kalau ini dibuat harus ada menggantinya, yang awalnya tanah kering dirubah menjadi tanah basah dan sebagainya? Apakah nggak ada aturan seperti itu Pak gitu? Jadi begini, Mas Munir, untuk ahli fungsi lahan dari tanah basah dan tanah kering, itu kan ada kajiannya. Ya. Kajian secara teknis untuk aturan mainnya yang terbaru saya belum baca. Terus terang saya belum baca. Jadi saya belum bisa menyampaikan ke netizen itu atau para pendengar Kanjuran FM. Itu pertama. Yang kedua, pastinya ya, itu ada yang namanya batas aman prosentase terhadap jenis tanah atau lahan di Kabupaten Malang. Nah, jadi sudah ada itu di Bapeda itu bahwa misalkan seperti ini contoh. Lahan di Kabupaten Malang untuk yang tanah basah misalkan masih aman, masih 68%. Misalkan contoh seperti itu. Jadi bolehlah kita setujui itu jadi perumahan untuk tanah kering. Nah, contohnya seperti itu aja. Lah kalau misalkan sudah di ambang batas, itu tidak diperbolehkan oleh Bapeda ataupun Cipta Karya. Nah, nanti akan ada namanya prosedur untuk mencetak lahan basah. Nah, mencetak lahan basah itu nanti Bapeda bersurat ke Pak Bupati Abah Sanusi, nanti menurunkan surat untuk mencetak lahan basah. Jadi yang lahan-lahan kering tadi itu dijadikan lahan basah kembali. Nah, itu biasanya ada tempat daerah-daerah yang memang kekurangan lahan basah, kekurangan kantong-kantong produksi untuk dijadikan sawah atau kebun. Nah, seperti itu Mas Munir. Atau bisa jadi juga kalau kemarin saya dapat dengar ide dari Kadis Cipta Karya, ya, itu Pak Ong. Nah, Pak Ong itu mengatakan bahwa dia punya inovasi, kenapa tidak kita bikin lahan kering itu produktif juga untuk lahan basah. Artinya kita tidak berkurang lahan basahnya dan kita juga memberikan hunian kepada masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi untuk si kontraktor perumahan atau pengembang itu diwajibkan untuk, ini katanya Pak Ong ya, diwajibkan untuk memberikan berapa persen lahannya
lahannya yang diajukan set plan untuk menjadi lahan basah produktif. Pengairan atau bikin saluran pengairan yang baik untuk lahan produksi sawah di sekitarnya. Contoh seperti itu. Ya. Memang ini menjadi dilematis ya, di mana warga itu harus ada papan juga. Dan memang difasilitasi dengan adanya perumahan dan sebagainya yang terjangkau dengan masyarakat. Tapi di sisi lain juga masalah ada hubungannya dengan konservasi alam juga, masalah tanah dan sebagainya. Baik, kalau dari kejaksaan sendiri, apakah ini Pak Kito, bagaimana langkah? Apakah dia harus kalau tiba-tiba ada, kok tiba-tiba di situ ada perumahan gitu ya? Apakah dari kejaksaan tidak ada kegiatan untuk memeriksa apakah benar sudah lengkap dan sebagainya? Iya, kita lagi getol untuk melakukan itu, Mas Munir. Jadi kita ini sebetulnya gerakan kita ini terlambat ya. Terlambatnya apa? Sebetulnya Polres, kepolisian itu sudah melakukan hal ini lebih dulu. Jadi memang banyak beberapa developer perumahan yang kita undang ke kejaksaan untuk klarifikasi itu mengatakan bahwa, "Loh, Pak, aku ini wis diceluk Polres. Lah kok aku iki diceluk maning ning kene kejaksaan." Nah, ada bahasa seperti itu. Ada bahasa seperti itu. Dan banyak sekali, saya tidak memungkiri, banyak sekali kejadian di Polres ini tidak ada tindak lanjut. Jadi banyak sekali yang menggantung untuk perkara mafia tanah di perumahan. Nah, artinya apa? Artinya ya kita sebagai aparat penegak hukum, ya apabila ada laporan ya tetap akan kita proses. Seperti itu, Mas Munir. Tidak hanya perumahan, Pak Kito. Apakah juga berlaku untuk mamanya, lahan ini sawah ternyata dibuat kafe dan sebagainya. Apakah itu juga termasuk mafia tanah di situnya? Sama, termasuk mafia tanah. Itu macam-macam. Mafia tanah ini macam-macam ininya, apa namanya? Wujudnya macam-macam. Jadi mafia tanah ini apa yang didasari, yang disasar lah oleh mafia tanah ini. Contoh misalkan, pertama, tanah yang letaknya strategis, pinggir jalan dan sebagainya ya. Tanah yang tidak diurus oleh pemiliknya. Nah, tanah yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Jadi 3 inilah yang disasar oleh mafia tanah. Contoh misalkan, ini yang paling gampang lah. Orang ini sudah menjadi rahasia umum lah. Ada oknum di Malang Raya ini yang suka mengklaim sampai berani membuat sertifikat, sampai berani memalsukan, sampai berani itu bertarung di pengadilan, berani membayar BPN, berani membayar oknum dari pengadilan, berani membayar oknum di BPN, sehingganya tanah itu menjadi miliknya. Jadi tanah-tanah yang tidak diurus oleh pemiliknya lama, terus itu belum SHM, dia tahu belum SHM, dia datengin, misalkan ini rancu misalkan begini, rancunya begini Mas Munir. Misalkan contoh gini, karena memang undang-undang kita sendiri juga lemah Mas Munir. Contoh ya Mas Munir ya, contoh. Misalkan Mas Munir ini punya kakek, namanya Pak Idi misalkan. Nah, Pak Idi ini punya saudara namanya Tukimin. Ya, jadi saudaranya kakeknya Mas Munir ini namanya Tukimin. Kakeknya Mas Munir ini punya, dia kami tua lah yang menemukan Kabupaten Malang lah, yang menemukan Malang Raya, jadi kamu jadi tiga kabupaten dan kota ini, misalkan seperti itu ya Mas Munir ya. Jadi punya lahan itu puluhan hektar, ratusan hektar lah. Lah terus si Tukimin ini bilang sama saudaranya, "Di, aku mbok yo nyele lemahmu po sing bagus sing sebelah kono, sing etan kono, sing cedeke apa jagalan iku. Mbok gawe apa? Ya tak gawe nang nandur lah, gawe pangan anak bojoku." Nah, misalkan seperti itu. Wis garap-garapan kono lah. Daripada gak ngegarap, mbok garap kan apik dadi sawah dadi apa. Digaraplah oleh si Tukimin dengan hanya omongan lisan tadi pada zaman dulu ini. Misalkan tahun 70-an lah. Biasanya seperti itu sering. Nah, biasanya seperti itu toh. Nah, terus dikuasailah sama si Tukimin itu sampai dia meninggal dan dilanjutkan oleh anaknya. Dilanjutkan oleh anaknya berarti dilanjutkan oleh Pak
omnya dari Mas Munir lah. Mhm. Gitu loh, Mas Munir. Dan itu sudah lebih dari 45 tahun dikuasai. Dan oleh adik sepupunya Mas Munir, cucunya si Tukimin tadi, Hmm. dia ini mafia tanah. Disertifikat no Mas Munir. Disertifikat no. Di SHM kan. Dan itu salah? Tidak. Hukum mengatakan salah? Tidak. Karena di UU PA jelas. Barang siapa yang menguasai tanah minimal 15 tahun dapat mengajukan untuk SHM. Nah, itu 45 tahun ya Mas Munir. Dan dia memakai saksi palsu untuk mengatakan bahwa itu tanahnya. Oh, gitu ya. Iya. Kan gampang golek saksi palsu Mas Munir. Mhm. Wong sudah diketahui satu desa itu kalau yang garap itu keluarganya Tukimin. Kan begitu. Yang awalnya semak belukar, hutan, bahkan hutan ya. Mhm. Bahkan hutan kalau zaman dulu kan itu. Mhm. Nah, orang tahunya kan yang garap Tukimin. Kan kalau zaman dulu kan sak kabupaten kan wongi sidik Mas. Jadi kenal kabeh lah sak kabupaten. Jadi lewat gitu. Kisana gitu. Lapo? Iki lho. Buka lahan guys sawah. Lah Tukimin bendino ning kono. Kan orang pada tahu kalau itu Tukimin. Iya, heeh. Nah, akhirnya kan orang apa? Terpersepsi di kepalanya itu pada bahwa itu adalah punyanya Tukimin kan seperti itu. Nah, akhirnya diterbitkanlah BPN. Lah mari ngono Mas Munir iki. Ya, naudzubillah mendarat Mas Munir ya, misalnya. Ini kan contoh cerita ya. Punya anak. Anaknya Mas Munir. Loh yo kok enggak no hutan enggak no angin kolaps misalkan. Perekonomiannya kolaps. Akhirnya digoleki lah warisane. Oh iya yo. Buyutku mbiyen niku sing nemukno Malang. Mosok gak duwe lemah. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ternyata ada orang-orang oknum-oknum yang bermain di air keruh, dia mengetahui sejarahnya. Oh iku Mas, iku lemah buyutmu iku. Terakhir sampean niku. Lu mosok? Lu iyo. Nah, seperti itu. Akhirnya digugat apa segala macam dicari lah. Dan muncul memang di letter C itu namanya di situ adalah namanya Pak Idi. Sang pemilik ya. Iya. Namun hukum mengatakan hukum di Indonesia legalitas tertinggi dari hak kepemilikan suatu lahan atau tanah adalah SHM. Bukan letter C. Lah nek sing ono letter C arep menggugat, dia harus bisa membuktikan sebaliknya bahwa SHM itu salah. Lah anak Mas Munir Mas kadung kolaps, gak duwe duit, arep nggawe gugatan yo gak duwe duit. Gugatan kan 3.500 untuk mengajukan. 3.500.000-an harganya. Guys gak duwe duit, nyawa pengacara yo gak iso, kalau sing kenal bingung. Lah inilah yang perlu kita waspadai seperti ini Munir. Nah, seperti itu. Oke. Iya. Baik, ini ada yang gabung Pak Kito di pagi ini dari kawasan Turen, ada Ibu Irma di Turen. Baik, pertanyaannya adalah apakah seorang yang akan membangun rumah ini harus mengurus izin atau IMB dulu? Apa gunanya? Apakah seperti itu juga untuk menghindari tanah Pak Kito, mafia tanah? Ya, jadi IMB itu adalah salah satu instrumen pemerintah untuk menghindari dan meminimalisir adanya proses mafia tanah tentunya ya, seperti itu. Nah, jadi gini, namanya izin seperti halnya namanya juga sudah jadi namanya ya, izin ya, namanya izin. Izin itu harus dilakukan dulu sebelum melakukan tindakan hukum. Jadi artinya adalah yang betul adalah mengurus izin IMB dulu baru membangun. Bukan membangun dulu setelah selesai baru izin itu pun nek gak lali pertama. Itu pun nek gak ditegur Satpol PP kedua. Itu pun nek gak Kabupaten Malang terus pas
pas pendapatan daerahnya merosot, akhirnya golek-golek, ayo golek-golek pendapatan daerah. Ditelepon kaban keuangan telepon dinas pendapatan akhirnya nemu iki akeh banyak bangunan-bangunan yang tidak ber-IMB. Nah, ditagih kabeh. Nah, seperti itu. Ini contoh ya, contoh. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah uruslah IMB dulu baru membangun. Saya ini pernah kejadian, keluarga saya pernah ngurus IMB untuk bikin kos-kosan. Dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo itu apa tanggapannya? Tanggapan mereka adalah kaget. Loh, Pak Jaksa, sampean bangun sih lah wis ngurusin kok mburi. Saya ngomong gini, Pak, gak iso Pak, aku ini arep dadi warga negara Indonesia yang baik. Aku arep ngurus isi. Lah iya Pak, aku sak umur dadi PNS Pak, iki arep pensiun. Baru iki aku Pak nemu ono wargaku iki ngurus IMBC baru bangun Pak. Baru iki Pak ngono. Mosok Pak iya ngono. Lah sampean iki ya apa? Jadi itu nanti ada rapat tuh sampai 3 kali Mas. Rapat pada saat ngurus IMB. Suwi Mas ngurus IMB ku. Suwi, 3 wulanan baru tadi. Nggak jadi bangunannya. Iya, artinya apa? Itulah proses yang harus kita tempuh secara legal. Aku pengen ngerti gitu loh Mas, pengen ngerti Mas Munir, pengen ngerti ya apa sih caranya step by step gitu. Makanya saya lalui gitu loh. Karena apa? Karena suatu saat juga kita kan tidak mungkin juga kita bakal di posisi seperti ini terus kan seperti itu. Jadi saya juga mau mengajarkan ke keluarga saya, ya sudah aturannya seperti ini ya seperti ini. Kamu ini ya. Ya, ini Pak Kito, contoh ya. Kalau saya contoh kalau belum punya rumah, tapi saya kan sudah punya rumah. Tapi ini ada warisan dari orang tua. Ternyata pinggir jalan dan itu tanah produktif, sawah lah sebagainya. Aku pingin dah buat tanah di situ. Oh, Pak, bagianmu di situ le. Main gaya tanah di situ, gaya omah di situ. Dan lokasinya kan memang sawah dan sebagainya di pinggir jalan, akhirnya buat rumah. Apakah ini juga nanti perlu ada pengurusan dilarang dan sebagainya karena memang tanah produktif, sedangkan tanahnya hanya itu aja gitu? Iya, memang makanya tadi. Jadi salah satu bagaimana cara menangkal mafia tanah itu adalah si pejabat setempat. Ya ini kayak saya bilang BPN juga desa, kades, perangkat desa dan siapapun itulah. Itu harus rutin melakukan pengecekan ke lapangan. Apa sih yang terjadi di wilayah saya, wilayah kekuasaan saya? Ini untuk kades. Dan rutin untuk melakukan pengecekan ke BPN. Karena jangan salah Mas Munir. Biasa nih di AJB munine piro, kok metu sertifikatnya menune piro Mas Munir? Gitu. Bisa nyusut, akeh nyusute daripada nambahi. Lah, susutnya kemana? Ya susutnya karena begini. Karena AJB yang dibuat oleh kepala desa itu kebanyakan tidak presisi luasan tanahnya dan tidak sama atau connect dengan peta citra, peta satelit citra yang dimiliki oleh BPN. Begitu Mas Munir. Karena saya pernah mengalami sendiri. Saya pernah beli lahan seluas 6.000 meter. Nyusute iku 1.000-an Mas Munir. Nyusute iku 1.000-an. Coba bayangkan 1.000 meter itu kalau jadi rumah sudah besar. Iya. Tuh. Cuman ya kembali lagi ke manusianya ya. Dia ikhlas gak? Itu pertama. Yang kedua, biasanya kalau nek wong gitu, kalau saya mikirnya saya udahlah, ini kan tanah ya, saya enggak ini ya. Ini juga nanti bawa ke akhirat, saya ikhlaskan. Yang penting yang diurus yang sertifikat. Jadi kuncinya adalah tolong masyarakat Kabupaten Malang yang mendengar ini disampaikan ke teman-temannya yang belum sempat mendengar, saudaranya, sanak saudara, teman, sahabat, musuh, segala macam lah. Kalau punya tanah yang belum bersertifikat, ndang sertifikat ndang sertifikat biar aman. Ya, biar aman. Mbok tinggal nang ndi, mbok tinggal rabi maneh, mbok tinggal mati, mbok tinggal dari TKI, TKW, sembarang iku aman. Nah, aman. Artinya apa? Artinya itu kalau sudah
disertifikatkan SHM, di peta citra itu sudah terkotak dan ada nomornya, nomor dari sertifikat, dan itu tidak mungkin diklaim atau digusur atau diserobot atau dikurangi oleh orang lain, tidak mungkin. Ya. Nah, jadi salah satunya adalah ini saran saya harus melakukan peningkatan status tanah yang Anda miliki. Masyarakat harus diedukasi ya. Harus diedukasi karena mikirnya apa? Mikirnya gini. Halah wong tangga dhewe. Ya, kadang seperti itu Ada lah. seperti itu. Antar percaya gitu ya. Iya, terus kadang ngomong halah wong sak desa lho, aku bendino lewat kok ya lemah yo iku gak mungkin ngale lemah iku gak mungkin ngale. Ada kan Iya, ada seperti itu. Gak ngarep pindah lemah. Wis ta lah, wis yang penting AJB wis beres ngono. Salaman, kwitansi beres. Nah, jangan. Karena apa? Hukum di Indonesia ini masih lemah. Sistem hukum di Indonesia ini masih lemah. Peraturannya pun itu masih banyak sekali celah. Nah, apalagi di UPA dan aturan peralihan atau aturan pelaksana lainnya yang didasari oleh aturan UPA itu masih sangat lemah dan banyak sekali celahnya, dan celahnya itu sudah menjadi kamus bagi para mafia tanah. Wis ana bukune. Oh, pasal iki celah iki aku kudu ngene. Permasalahan iki iki ono celah ngene, aku kudu ngene, aturane ngene. Wis koyo ngono ya Mas iki Mas. Iya. Dan itu ngajari. Ngajarin yang liyane, gampang, gak usah ngono. Kayak contoh misalkan. Kenapa sih kok harus ada minimal untuk pengajuan set plan ke Cipta Karya atau BPN? Kenapa harus ada minimal? Minimalnya itu 1 hektar. Kenapa enggak usah ada minimal? Jadi setiap ada perumahan, berapapun luasnya, harus minta set plan ke BPN. Kenapa enggak seperti itu? Kenapa ini pertanyaan? Karena tadi itu oknum-oknum tadi itu juga adalah oknum-oknum yang membuat peraturan perundang-undangan itu sendiri. Begitu Mas Munir. Dan bahkan si yang membuat peraturan itu sendiri, oknum, saya bilang oknum ya, itu juga melakukan praktek mafia tanah itu sendiri. Contoh ya. Aku iki anggota DPR, contoh. Sakgurunge dadi anggota DPR, aku iki tuan tanah. Nah, tuan tanah. Wis anggap ae Sri Sultan lah sing duit lemah sak Yogyakarta kan gitu kan. Ya kan begitu kan. Nah. Terus mikir, oh iya ya, ini aku gawe aturan batas minimal untuk pengajuan set plan perumahan itu 1 hektar. Lah nek aku gawe perumahan yang saya ajukan untuk jadi perumahan itu 9.999 meter persegi. Kan gak sampai 1 hektar. Ya opo Mas Munir? Iya, akhirnya apa? Akhirnya adalah implikasinya adalah efeknya adalah si developer tersebut terhindar dari kewajiban-kewajiban yang seharusnya dia penuhi untuk negara. Contoh apa? Pajak di akhirnya gak bayar. Terus fasum-fasosnya dia tidak perlu serumit yang 1 hektar ke atas. Fasum-fasosnya sertifikatnya tidak perlu diserahkan ke pemerintah daerah untuk dikelola. Nah, seperti itu. Dan itu berbahaya. Dan itu banyak Dan berbahaya. Saya pernah menangani perkara kasus kredit fiktif di Bank BRI. Modusnya begini. Pemerintah daerah itu membuat aturan yang ambigu dengan membuat peraturan daerah, perda atau perkot, peraturan pemerintah wali kota ya kan, perwali ya. Nah, itu bunyinya begini, bahwa perumahan yang dibuat oleh developer wajib untuk menyerahkan misalkan 30% atau 30% lahan yang diajukan sebagai perumahan untuk diserahkan ke pemerintah kota sebagai wujud itu adalah fasilitas sosial atau fasilitas umum berupa jalan, masjid, gereja, tempat bermain. Nah,
Tapi tidak ada batas waktunya. Jadi cuma mewajibkan saja. Iki ya sing gawe peraturan iki ya jangan-jangan nih oknum. Oknum yang dibayar oleh developer. Misalnya contoh ya, kalau saya sak Kabupaten Malang ini kira-kira gelem nggak developer iki urunan? Saya buan ae. Gawe tuku peraturan nang DPR. Siapa yang nggak gelem untuk mewujudkan pasal seperti itu? Ini implikasinya apa? Implikasinya sangat jahat sekali. Jahatnya apa? Akhirnya apa? Misalkan jalan ya. Jalan kalau misalkan di perumahan Citraland misalkan. Jalan di perumahan Citraland itu akhirnya jadi berapa sertifikat Mas Munir. Fasos-fasosnya. Misalnya masjid itu berdiri di atas lahan 5.000 meter di perumahan Citraland. Sertifikatnya gak diserahno nang Pemda. Tapi dia gunakan sertifikat itu untuk apa? Untuk kredit lagi di bank. Padahal itu sudah fasum ya. Masuk di kredit no Mas Munir. Nah, ini oknum dan bejatnya lagi akun officernya dari Bank BRI, ini oknum ya. Yang pada saat itu saya periksa. Itu dia mau disogok oleh si pengkredit. Disogok ku ya wis karena sudah kenal lama kan, sudah trusted, dia sudah percaya. Jadi dia melihat lahan yang mau diagunkan itu tidak turun dari mobil, cuma di dalam mobil Alphard. Jadi kasih tahu, Pak AO iku lho lahane sing tak aguno sertifikat. Oh iya Pak, dicawon centeng gitu. Gak ngerti yo ditunjukkan lahan yang lain. Nah, ternyata yang diagunkan adalah kuburan Mas Munir pada saat itu. Kuburan 8.500 meter kuburan perumahan di Surabaya dijadikan agunan. Dan itu akhirnya pada saat ketahuan nilainya turun, hilang. Yang rugi siapa? Negara. Yang rugi lagi siapa? Yang bayar pajak, siapa? Ya panjenengan yang jadi pendengar ini. Rugi. Iya. Aduh, luar biasa. Lumit memang ya. Iya, ya nek krungu serem ya akhirnya kan. Serem ya. Semoga dengan ini bisa lebih mengedukasi masyarakat, kemudian lebih berhati-hati biar tidak menjadi korban mafia tanah. Closing statement Pak. Gitu. Nah, closing statement saya adalah jadi kalau mau membeli, kalau Anda mau berniat untuk membeli tanah atau lahan atau rumah atau bangunan, hati-hati. Hati-hati pertama adalah cek itu status tanahnya apa. Alas haknya siapa? Alas haknya apa? Terus itu yang menguasai dengan nama sertifikatnya sama tidak? Kalau tidak harus dicari siapa orangnya. Terus kalau itu lahan warisan harus jelas dulu. Lahan itu harus dijelaskan dulu. Itu pertama. Yang kedua, kalau sudah jelas tadi itu semuanya, carilah notaris yang terpercaya. Nah, terpercaya ya apa Pak Jaksa? Gampang. Jenengan datang ke BPN, jenengan tanya, Pak Kakan, Pak Kepala Kantor BPN, aku minta dong daftar notaris yang terafiliasi dengan BPN ini. Nah, itu pasti terpercaya. Insya Allah ya, insya Allah. Itu yang kedua. Terus ketiga adalah bila Anda selaku penjual tanah agar langsung bertemu dengan si pembeli, atau Anda selaku pembeli harap langsung bertemu dengan si penjual. Jadi jangan menguasakan, atau Anda percaya kalau yang beli misalkan Mas Munir gitu. Ternyata yang beli bukan Mas Munir, tapi yang beli adalah orang Al-Qaeda misalkan, orang dari Aljazair sana atau misalkan dari Mesir sana. Misalkan seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Karena banyaknya pulau-pulau indah di Indonesia Raya ini menjadi kepemilikan perseorangan dari warga negara asing. Itu karena hal seperti itu Mas Munir. Nah, jadi jangan. Itu aja pesan saya. Kalau ada yang mau ditanyakan atau Anda
mendapati Mafia. ada praktek mafia tanah, ya kan? Langsung saja ke kantor, gak usah sungkan, langsung ketemu mbak Pak Gitu. Nah, nek sungkan, monggo aku di WA, nomor saya 081 235 904 kali 57. Boleh nanya ke Radio Kanjuruan, Mas Munir tahu nomor telepon saya. Monggo mau ketemu di luar, boleh, mau ketemu di dalam, boleh. Nah, silakan. Jaksa teman masyarakat. Ya, sahabat masyarakat. Sahabat masyarakat, ya. Sahabat, jadikan aku sahabat. Nah, Jangan jadikan- takut lah pokoknya. Ya, betul. Ya, sudah. Sudah Mas Munir, itu aja. Terima kasih Pak Kito yang sudah hadir di Radio Kanjuruhan. Nggih. Sehat selalu terus Amin. mengabdi kepada masyarakat Nggih. Kabupaten Malang. Baik, demikian kita mengenai semuanya, dialog kita semuanya dengan Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Jaksa Muda Swaskito Wibowo SHMH. Terima kasih dari kawasan Jalan Kawi nomor 1 Kepanjen. Saya Munir bertugas, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda masih bersama 97,3 Radio Kanjuruhan.